madhab Syafi'i ketika mereka berwudu dan mengajarkan kepada madhabnya ya mereka nek wudu itu ndak langsung nyelup, tetapi disiram, itu kan disiram. Kenapa? Karena kurang dari 2 kulah. Nek berwudu di telaga ya ndak masalah, itu kan sudah 2 ulah ya. Nek wudu di apa begitu kan ya ndak masalah gitu kan. Makanya kan ada masjid-masjid itu yang depannya itu kan ada semacam kolam gumbang itu ya ndak masalah, langsung celup gitu ndak masalah gitu kan. Kenapa? Karena itu sudah lebih dari 2 ulah. Kalau kurang daripada itu jangan, tidak boleh. Kenapa? Apa yang tersisa maka itulah yang disebut dengan air mustakmal itu. Sama juga dengan prosesnya ketika kita bertayamum, ya. Sebagaimana sering kita sampaikan, yang namanya bertayamum itu kan tidak boleh langsung gosok main gosok begitu kan? Kenapa? Karena ketika kita menggosok maka sisa yang tergosok itulah yang disebut dengan mustakmal. Jadi kan menggosok tangan gini-gini gitu kan, kayak gini, plek, sudah mustakmal itu. Nah, kan tidak boleh. Kalau kita kan enggak kan tayamum langsung plek begitu kan, enggak. Itu tidak boleh itu. Ya, itu sebut mustakmal. Maka kita ngusap ke sini, wah itu kan sudah sisa sudah itu kan, berarti kita kan menggosokkan bekas ini ke tempat yang sama gitu kan, bawah atas gitu kan, mustakmal sudah. Itu kan maka tidak boleh digosok-gosok. Ya, maka caranya dalam madhab Syafi'i itu ya cukup takkan ini sudah selesai. Jangan digosokkan gini, apalagi gini sampai busuk-busuk gitu itu sudah mustakmal. Itu ya Pak ya, itu sudah mustakmal. Sisa itu sudah mustakmal. Tangan juga begitu. Ketika kita mengusap tangan ini kan. Dulu pernah saya praktekkan, maka caranya adalah ya ketika kita mungkin tuh ini dimasukkan begini, dijalankan ke belakang sampai ke siku, karena siku kan batasnya kan. Kemudian kita putar sampai jalankan ke depan. Terus jangan digosok-gosok. Kalau digosok-gosok sudah mustakmal. Sudah mustakmal, ya sudah mustakmal. Kan juga sama juga dengan yang ini, sama tinggal jalankan saja putar. Selesai, dengan selesai. Kalau kita kan enggak selesai. Loh, tangan kita itu kan tidak mesti harus tersentuh dengan tangan semuanya kan? Kan yang namanya tayamum itu kan tidak sama dengan berwudu. Kalau sama dengan berwudu ya mesti harus ada kumur-kumurnya dong kan begitu kan? Kan begitu. Masa mau kumur-kumur pakai debu? Gitu kan? Maka begitu. Tapi dalam madhab yang lain selain madhab Syafi'iyah itu boleh. Kenapa? Karena mustakmal itu tidak ada. Yang penting air tadi itu tidak berubah bau, rasa dan sifatnya, maka tetap air itu disebut sebagai air mutlak suci dan mensucikan. Makanya nek kita mau milih Syafi'iyah ya tadi itu ada air mustakmalnya. Tapi kalau dalam madhab yang lain tidak ada yang namanya mustakmal selama itu tidak berubah bau, rasa dan warnanya. Gitu kan? Walaupun ikhwan sekalian, air tadi yang kejatuhan benda yang suci, tetapi benda yang suci tadi itu bisa merubah status sifatnya, maka itulah yang disebut dengan al-mutaghayyir. Al-mutaghayyir itu air itu kalau sudah berubah disebabkan karena benda yang suci, maka tidak boleh kita pergunakan untuk berwudu. Kemasukan kumbang sampai 1 kilo berubah begitu kan? Itu mutaghayyir. Suci tapi tidak mensucikan. Air mawar. Itu kan kemasukan bunga mawar. Berubah nggak kira-kira? Berubah. Ya. Maka, ikhwan sekalian, kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, berdasarkan apa yang kita jelaskan tadi itu, bahwa yang namanya memandikan jenazah itu, memandikan mayit itu bukan mensucikan, tetapi apa?
membersihkan. Kalau mensucikan maka secara otomatis begitu Pak, maka tidak sah. Kenapa? Karena sudah berubah rasanya, baunya dan warnanya ketika kemasukan daun bidara. Ya. Tapi ada ulama juga yang berpendapat. Ya. Ada ulama yang berpendapat kata As-San'ani rahimahullahu taala bahwa air bidara tadi itu bahwasanya bidara itu tidak bisa merubah sifatnya air, tetap dia disebut sebagai air mutlak. Maka ya memandikan itu bukan membersihkan tetapi mensucikan. Kenapa? Karena statusnya air tadi itu tidak berubah disebabkan kemasukan daun bidara. Tapi sudah ya semuanya ngerti ya daun bidara itu. Ngerti nggih Pak? Ngerti insyaallah. Pernah lihat Pak? Pernah ya. Alhamdulillah kalau pernah. Berarti kalau belum pernah melihat orang yang dimandikan. Daun bidara itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau di kita ini rata-rata kan tidak ada buahnya, rata-rata tadi ya. Padahal kalau bidara itu padahal itu makanan yang enak sebenarnya. Nopo buahnya itu kayak seperti kelereng. Itu makanan saya waktu kecil soalnya. Ya, jadi kalau di tempat saya itu bidaranya itu tinggi-tinggi. Ya, berduri dari atas sampai bawah, tapi yang namanya anak-anak bisa saja dipanjat atau sampai ke atas walaupun berduri. Kenapa? Ngambil buahnya yang kayak kelereng-kelereng itu. Kelereng besar-besar itu sampai matang merah kemudian dimakan. Itu kan. Enak itu kan, itu bidara. Kalau di kita bidaranya enggak ada. Kelihatannya tapi. Kalau di tempat saya memang tumbuhannya tumbuhan liar memang. Jadi di mana-mana ada banyak gitu kan. Ya. Jadi begitu Khalifuddin rahimahullah tentang memandikan daripada mayit itu. Igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dengan air dan daun bidara bidara. Ya. Kemudian wakaffinuhu fi thawbaini, kafani dia dengan 2 helai kain. Ya. Kenapa dia dikafani? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabat untuk mengkafani si fulan yang meninggal ini ketika wukuf ini? Karena memang pada saat itu menurut para ulama beliau cuma pakai pakaian yang cuma 2 lembar, tidak ada lagi hartanya, maka dia dikafani dengan bajunya itu, dengan pakaiannya itu. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa mengkafani dengan baju itu diperbolehkan. Tapi memang abdulnya apa? Ya kain kafan yang biasa itu. Tapi kalau tidak ada ya gimana lagi? Dan kalau pakaiannya orang dulu itu kan memang berbeda Pak dengan pakaiannya orang hari ini kan. Ya orang dulu itu maksudnya pada masa sahabat itu kan, masa Rasul itu kan pakaian itu kan ya nggak kayak seperti kita kayak gini ada apa lengannya kayak begini itu kan, ada kancingnya itu kan. Kalau dulu itu kan semacam apa? Selendang, betul ya Pak ya? Selendang lebar itu kan diputer-puter itu kan ya, pakaiannya orang dulu kan begitu. Sepaham saya, setahu saya gitu kan. Makanya dulu ikhwan fillah rahimahullah, karena mereka tuh pakai pakaian yang seperti dilitkan di badan mereka. Bahkan dulu kan nggak kenal yang namanya nonsew, yang namanya celana kayak kita kayak begini kan. Ini kan celana kayak begini kan itu kan tradisinya pakaiannya orang-orang apa nih? Orang-orang kafir katanya kan begitu ya Pak ya. Makanya nek pakai itu sebenarnya nek kalau kita bilang tasabuh ya tasabuh memang ya niru-niru orang kafir kan sebenarnya kan. Iya, yang nemu pakaian itu siapa coba? Orang kafir betul ya Pak ya. Yang pakaian kayak begini loh. Ya, itu kan orang kafir gitu kan. Ya orang kafir. Kalau pakaiannya Islam itu kan maksudnya pada masa Rasulullah SAW itu kan ya jubah itu kan. Ya pakaian yang dibalut putar-putar gitu kan. Jadi begitu. Makanya dulu itu nek mereka sholat ini, jadi mereka itu kan non sewu tidak pakai kayak kita kayak seperti ini kan, nopo celana kayak begini. Makanya kan dikhawatirkan nek mereka itu bangkit dari sujud itu kan mau berdiri begitu kan,
maka mereka harus hati-hati. Kenapa? Takut kelihatan kan gitu kan? Takut kelihatan. Ya apalagi nih posisinya lagi posisi sujudnya itu kakinya nopo direnggangkan begitu kan. Nah, itu kan rentan kelihatan itu kan. Makanya dalam Islam itu kan ketika kita sholat itu ketika kita sujud itu kan posisi kaki kita itu kan harus rapat, harus nempel, jangan megagah kan begitu. Itu juga mengganggu orang lain kan itu kan, mengganggu orang. Ya secara kenyamanan juga tidak nyaman ya, apalagi nggak pakai celana dalam itu kan, kelihatan gitu kan. Plus yo tipis meneh kan gitu kan. Maka yo dirapatkan itu lebih bagus. Jadi begitu. Wa kafinu fi taubaini, kafani dia dengan 2 lembar. Maka sekali lagi para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya mengkafani mayit tadi itu menggunakan pakaian 2 lembar, kain kafan 2 lembar itu secara hukum ya sah-sah saja sebenarnya. Ya. Tetapi yang baik memang itu adalah berapa? 3. Dia mengatakan kan khumsan 5 atau aksara min dzalika atau lebih daripada itu. Atau lebih daripada itu maksudnya itu para ulama menjelaskan itu tuh 7. Di antara para ulama menjelaskan tidak ada para ulama yang mengatakan bahwasanya kain kafan itu lebih daripada 7 dan mereka memakruhkan kain kafan itu lebih daripada 7. Betul kan? 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 2 juga boleh ya. Tapi yang paling bagus, yang paling afdal berdasarkan hadis yang berikutnya ini itu adalah 3. Ya kan? Itu adalah 3. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, wa kaffinuhu fi thawbaini, kafani dia dengan 2 pakaian, dengan 2 kain, dengan kain kafan. Kemudian dari sinilah ya, berpegang dari hadis inilah Malikiyah, madhab Malikiyah menjelaskan bahwasanya berdasarkan apa yang kita sampaikan tadi, memandikan mayit itu adalah untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan. Maka kata mereka, kata beliau-beliau dalam madhab Syafi'i, itu cukup dengan air yang dicampur seperti air bunga dan sebagainya, karena tujuannya itu untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan. Maka daun bidara tadi itu bisa diganti dengan apa? Dengan ini ya, dengan yang semisalnya, bisa dicampur seperti air bunga, pengganti daripada bidara. Ya, kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa memandikan mayit itu, jenazah itu sifatnya ta'abbudi, ubudiyah. Ya, apa yang dicontohkan, apa yang dikerjakan oleh Rasul ya sudah kerjakan. Maknanya Rasul itu ketika memandikan pakai apa? Daun bidara. Maka itu yang lebih baik, tidak perlu mengkiaskan ke sana kemari kan begitu Pak ya. Maka yang terbaik itu adalah menggunakan air plus daun bidara, tidak pakai bunga. Dengan nek bisa pakai bunga berarti juga bisa pakai yang lainnya kan gitu kan. Kenapa? Karena bisa dikiaskan dengan hal-hal yang seperti itu dan yang semisalnya. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, para ulama di sini juga menjelaskan agar tidak merusak air, maka yang terbaik itu adalah ketika kita memandikan itu antara daun bidara dengan air itu tidak dicampur. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, ya. Atau awalnya dicampur, kemudian setelah itu diguyur dengan air yang bersih. Itu yang lebih baik. Atau itu dipisah. Kata Imam Al-Qurtubi itu dipisah biar tidak merusak air, biar tidak merusak kemutlakan sifat daripada air tersebut itu, biar tidak berubah. Maka dipisah. Ada ulama yang berpendapat seperti itu untuk menjaga kemutlakan agar air tidak bisa berubah.
Ya, jadi begitu. Kemudian yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma aradu ghusl Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka mau memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, wallahi demi Allah, ma nadri, kami tidak ngerti, nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana, apakah kami melepas semua pakaian Rasulullah atau tidak, ya, atau tidak, amla kama nujarridu mautana, sebagaimana kami bersihkan memandikan jenazah-jenazah yang lain. Maknanya apa? Mereka yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semacam ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka dalam keadaan tidur itu ditidurkan oleh Allah, maka dada mereka itu, diri mereka itu bergetar. Ya. Setelah itu datanglah suara yang mana mereka tidak tahu suara itu datang dari mana. Mandikanlah Rasulullah dengan pakaiannya. Artinya ketika Rasul dimandikan, itu pakaiannya tidak dilepas sebagaimana manusia jenazah yang lain pada umumnya, ya. Jadi ketika Rasul dimandikan, baju masih ada, kemudian tangan mereka itu masuk ke dalam di sininya Rasul dalam pakaiannya ini, ya, menggunakan semacam kain, tidak langsung menyentuh jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini memang itu adalah kekhususan buat beliau. Tapi kalau yang lainnya enggak, ya, ini kekhususan buat beliau. Jadi ketika dimandikan, baju beliau tidak dilepaskan karena memang ada perintah, mandikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Khonifidin rahimanillah, 3 hadis yang saya bacakan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan untuk memperjelas materi yang kita sampaikan tadi? Cukup? Jelas ya Pak? Jelas. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.